Assalamualaikum guys, hai kembali lagi di Bro Tailu, ngobrol santai tapi berilmu. Kali ini topik kita tidak kalah menarik ya. Saya Firza Albizari akan menemani kalian di sini untuk beberapa menit ke depan. Tapi kali ini saya gak sendirian. Jadi saya sudah mengundang narasumber yang sangat amat spesial di sini untuk membahas topik kali ini. Jadi inilah bintang tamu spesial kita. Dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya, Kak. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Aiko Nela Sabrina. Kalian bisa panggil aku Aiko atau Aiko Watanabe juga bisa. Senyamannya kalian aja sih. Salam kenal ya. Oh, oke. Tunggu. Kakaknya orang Jepang kah? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Stop it. Get some help. Enggak bercanda. Aku orang Indo kok, orang Jawa Tulen. Cuman ya namanya emang Aiko, agak kayak orang Jepang emang. Ditambah marga Watanabe-nya ya kan. Iya, makanya itu aku kaget, kirain kita bakal dijajah lagi. Jadi Watanabe itu dari mana? Kan itu marga Jepang kah? Iya gak sih? Atau aku salah ya? Atau dari nenek kakek kah? Enggak, hanya sedikit pemanis aja biar tambah manis ya. Iya. Tapi cocok loh. Aku kira orang Jepang beneran. Dari segi muka juga oke loh, Kak. Cocok jadi orang Jepang beneran nih. Malunya, iya bisa aja deh. Stop it. Get some help. Oke guys, kali ini kita akan membahas salah satu sejarah di Indonesia, yaitu pembahasan Irian Barat. Jadi Kak, ini kan kita bakal bahas Indonesia dan Belanda nih. Menurut Kakak, Belanda itu negara yang gimana sih? Menurut aku Belanda itu, tapi ini dari sisi pandang aku ya. Menurut aku Belanda itu negara yang luar biasa cantiknya, estetik, rapi dari segi apapun. Dan mereka itu pintar dalam membangun negara mereka untuk lebih baik dan berkualitas lagi. Aku suka sih, Belanda itu salah satu negara yang pengen banget aku kunjungi. Oh my god! Wow! Negara Kincerang itu emang luar biasa bagusnya sih. Setuju banget. Nice. Baik, kita ke pembahasan awal ya, pembebasan Irian Barat. Awal dan latar belakang konflik itu gimana sih Kak? Oke, jadi akar permasalahannya itu berawal dari Belanda yang menganggap bahwa Irian Barat itu bagian dari mereka. Karena sebelumnya kan wilayah Irian Barat itu masuk ke dalam Hindia Belanda kan. Jadi mereka merasa Irian Barat nih punya kami nih, bukan bagian dari Indonesia ya. Kan jadi gitu. Dan karena faktor sumber daya alam juga sih. Ya siapa juga yang bakal biarin pulau yang sumber daya alamnya melimpah kayak gitu. Dan juga kaya akan emas kan. Dan kita pernah dijajah Belanda juga karena hal tersebut kan, jadi ya nggak heran lagi. Iya sih. Di sisi lain, Indonesia juga merasa Irian Barat bagian dari NKRI. Tapi Belanda berpendapat sebaliknya. Karena Indonesia dan Belanda masih otot-ototan aja nih, jadi dibuatlah konferensi meja bundar yang dibuat pada tanggal 23 Agustus tahun 49. Dan berlangsung sampai 2 November tahun 49 juga. Jadi konferensi meja bundar ini dibuat bertujuan untuk negara-negara lain tahu akan kemerdekaan Indonesia. Dan juga untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ya seperti Indonesia dan Belanda ini contohnya. Padahal udah mereka tahu masih aja senggol-senggolan. Senggol-senggolan, oi. Jadi ceritanya rebutan pulau nih ya? Iya, dulu mah pulau direbutin ya. Kalau sekarang pulau malah dijual. Waduh, jangan gitu. Bisa berapa nih konten kalau begitu ceritanya? Itu tadi dikat aja ya, nanti takutnya Bu Mega marah. Agak sedikit berbahaya ya mengundang narasumber yang satu ini. Akan lebih baik kita lanjut ke topik saja kali ya, demi kesejahteraan bersama kita. Demi kesejahteraan bersama. Kita lanjut ya. Oke. Dari penjelasan kakak tadi, emang agak cukup rumit juga ya konflik ini. Setelah itu, apa yang terjadi?
Dalam konferensi meja bundar itu, Indonesia-Belanda membuat kesepakatan yang tidak bisa dicabut nih. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Belanda harus menyerahkan Irian Barat dalam kurun waktu ya paling lama setahun lah ya kira-kira. Tidak bisa. Ini saya sama rencang-rencang tidak bisa. Terus dikasih. Nah itu dia, selama setahun lebih malah Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat. Ingkar dong. Iya. Indonesia juga bolak-balik mengajukan ke Majelis Umum PBB, tapi selalu mendapatkan hasil yang begitulah. Menarik nih, jadi dari Indonesia melepaskan Irian Barat. Enggak dong, Pak Soekarno kan sangat sayang sama Indonesia dan tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan negerinya. Dari situ apa upaya Indonesia untuk tetap mempertahankan Irian Barat, Kak? Untuk awal Indonesia melakukan diplomasi nih, Indonesia mau damai-damai aja lah. Ya kan, tapi karena Indonesia saat itu belum mendapatkan dukungan yang cukup, jadi gagal tuh. Waduh, makin rumit ya jadinya. Terus, jadi gimana? Kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Setelahnya, Indonesia melakukan tindakan tegas dengan cara konfrontasi politik dan ekonomi. Apa itu? Konfrontasi politik yang dilakukan Indonesia saat itu diantaranya membatalkan hubungan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak dan membuat pemerintahan sementara di Irian Barat. Tunggu Kak, aku potong ya. Membatalkan Uni Indonesia-Belanda berarti batalin hasil putusan KMB waktu itu dong Kak? Nah itu dia, Indonesia kali ini mau bertindak tegas. Bahkan Indonesia mengusir semua orang-orang Belanda yang ada di Indonesia dan mengembalikan mereka ke Belanda, lalu mengambil alih perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Waduh, jadi makin rumit kalau kayak gini ceritanya. Tapi tetap juga nggak berhasil tuh. Enggak, dari ketiga cara itu semuanya gagal. Akhirnya Indonesia melakukan tindakan keras dengan agresi militer. Indonesia meminta bantuan pada negara lain untuk memperkuat senjata. Waduh, perang dong. A few moments later. Belanda pun mengatakan ke PBB kalau Indonesia mau buat agresi militer loh. Berani kau? Kak lawan meh. Cupu ya si Belanda ini, tapi katanya malah Belanda memperkuat militernya di Irian Jaya. Betulnya itu? Iya, di agresi militer ini ada namanya Trikora. Apa itu? Trikora itu operasi untuk menggagalkan Belanda untuk membuat negara di Irian Barat. Jadi, di sini Indonesia dibantu Uni Soviet loh. Uni Soviet? Waduh, makin rumit sekali nih kalau Uni Soviet udah ikutan. Iya, mereka memberi kita peralatan perang dan senjata-senjata yang luar biasa dahsyatnya untuk melawan Indonesia. Dari pesawat tempur, kapal selam, helikopter, yang pokoknya pada masa itu semua memberikan Uni Soviet sesuatu yang mahal dan luar biasa. Terus gimana? Tapi ini aku boleh makan ya? Iya, silakan. Demi kesejahteraan bersama. Terus gimana? Sempat perang besar tuh di Lautan Aru, tapi pada akhirnya Belanda menyerahkan Irian Barat pada Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 42 sesuai dengan perjanjian New York. Syukur deh, tapi karena hal itu pasti ada dampaknya kan? Bentar. Lautan Aru itu di mana ya? Lautan Aru itu di Pulau Maluku, Indonesia bagian timur, namanya Lautan Arafura. Nice. Terus dampaknya apa ya Kak? Ya pasti ada lah ya dampaknya. Secara politik hal ini malah memperkuat posisi Indonesia menjadi lebih signifikan lagi sebagai negara yang berkedaulatan. Dan juga secara ekonomi sumber daya alam di Irian Barat sudah dapat dikelola. Ya walaupun kadang ada juga konflik antara penduduk lokal. Tidak bisa. Ini saya sama rencang-rencang tidak bisa. Wes, tidak bisa. Baik, salah satu sejarah Indonesia yang cukup buat gempar ya. Tapi dari itu banyak pesan yang dapat kita ambil ya. Salah satunya kita harus menghormati pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur. Mereka begitu memperjuangkan negeri ini mati-matian. Karena mereka, kita bisa hidup enak sekarang tanpa ada tekanan dari negara asing. Dan ini juga bisa dijadikan pembelajaran untuk anak-anak muda ya Kak. Ya, agar lebih tahu tentang sejarah-sejarah yang seperti ini. Dan juga jagalah negeri ini
Karena memperjuangkannya nggak mudah loh. Jadi tetap jaga negeri ini dan cintailah tanah air. Iya bener banget itu, karena banyak juga anak zaman sekarang yang mulai bodoh amat dengan hal-hal di negeri kita ini ya. Kemarin aku lihat di sosmed ada anak-anak ditanya siapa yang membuat proklamasi, dia nggak tahu. Itu cukup buat aku sedih sih, hal yang umum aja dia bisa nggak tahu gitu kan. Kayak masa anak-anak bangsa sekarang jadi gini. Ya kita hanya bisa berdoa semoga bangsa ini lebih baik lagi ya. Kita banyak mengetahui hal-hal baru hari ini dari Kak Aiko. Kak Aiko, terima kasih sudah berkenan menemani aku di sini, dan karena kakak juga aku jadi dapat ilmu baru nih. Imagination. Terima kasih kembali, aku juga terima kasih karena udah diundang di sini. Amat sangat merasa terhormat karena itu. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang santai lagi. Oh oke aja, kapanpun oke nih, gas aja, nggak bisa nolak kalau udah kayak gini, diajak-ajak kayak gini, gas aja lah. Main gas-gas aja kakak ini ah. Baik, perbincangan kita kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih sudah mampir di sini. Sampai jumpa di hari lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bro Tailu, obrolan santai tapi berilmu. Dadah. Thank you.